Halo anak-anak kelas 1, kita akan membahas soal-soal sains ya, yang sudah kalian kerjakan. Oke, nomor 1. Untuk merasakan bau harum masakan ibu, kita menggunakan, alat indera yang digunakan untuk membau, untuk bernafas itu apa? Hidung ya, jadi jawaban yang tepat adalah hidung. Lalu, berikutnya. Sebelum hujan terjadi, biasanya ditandai dengan munculnya awan mendung. Ya, sebelum hujan kan biasanya langitnya gelap. Nah, itu disebut dengan awan mendung. Fungsi paru-paru pada ikan paus digunakan untuk bernafas. Jadi, ikan paus pernafasannya menggunakan paru-paru, bukan insang ya. Benda dapat bergerak karena ada energi. Ya, kalau tidak ada energi atau kekuatan, benda tidak dapat bergerak. Agar minuman teh terasa manis, maka harus diberi gula. Oke, kalau garam itu terasa asin, itu masakan bukan minuman ya. Kalau cuka terasa kecut, itu untuk makanan empek-empek Palembang. Nah, itu pakai cuka, kan rasa kecut tuh. Lanjut. Hewan yang dapat dimanfaatkan daging dan susunya untuk makanan manusia adalah hewan kelinci. Dagingnya bisa jadi sate kelinci kan, di Kota Batu ada sate kelinci, atau di Tawangmangu sana juga ada ya. Tapi susunya nggak ada. Nah, itik, telur sama dagingnya bisa, tapi nggak ada susunya. Yang ada susunya apa? Sapi. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah sapi. Jika sudah mengantuk, sebaiknya kita, gampang ya, ini pertanyaan TK. Harus tidur kalau ngantuk. Buah yang permukaannya halus adalah semangka, nangka. Siapa yang tahu buah nangka? Nangka itu permukaannya agak tajam, hampir sama seperti durian, tapi dia tidak setajam durian. Yang terakhir ada pilihan durian. Sudah termasuk dijelaskan ya. Lanjut. Hewan yang membantu manusia menarik delman. Ya, ini biasanya di pedesaan itu masih ada. Yaitu hewan kuda. Jendela rumah berguna untuk keluar masuknya udara. Lanjut. Nomor 11 ini adalah contoh soal dari mind mapping atau peta pikiran. Kalian bisa membuat peta pikiran atau mind mapping ini ya untuk belajar materi-materi yang sulit. Untuk memudahkan kalian mengingat juga, karena ini kayak gambar-gambar gitu. Oke. Makhluk hidup di sini ada 3 cabangnya. Jadi ada 3, yaitu apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Matahari akan berada di tempat tertinggi pada pukul 12 siang. Ya, jadi makanya kalau jam 12 siang itu kan udaranya panas sekali karena matahari berada di tempat yang tertinggi. Berikut yang bukan kegunaan air. Untuk memasak, iya. Untuk bermain layang-layang, no. Apa yang digunakan untuk bermain layang-layang? Yaps, betul sekali. Angin yang digunakan untuk bermain layang-layang. Yang termasuk lauk pauk adalah tempe, ya. Jagung termasuk sayuran. Roti termasuk snack atau makanan karbohidrat, ya. Lanjut. Saat mendengarkan musik, kita menggunakan ini alat indera untuk mendengarkan, yaitu telinga. Lilin yang terkena api akan meleleh. Jadi tahu ya, lilin yang padat putih itu. Lalu kalau terkena api dia akan leleh, mencair ya. Mendengarkan suara keras dapat merusak telinga. Pertanyaan TK juga ya. Bulan yang berbentuk bulat penuh disebut dengan bulan purnama. Ya. Serangga memiliki tetek-tetek untuk bernafas. Paru-paru alat pernafasan dari manusia. Insang ikan.
Trakea adalah alat pernafasan yang dimiliki oleh serangga. Kelereng adalah benda yang mudah bergerak. Kenapa? Karena dia berbentuk bulat, jadi bisa bergerak ke mana aja dia mau. Nah, nomor 21 sampai nomor 23 ini juga soal mind mapping ya. Jadi, soalnya lihat. Nomor 21. Yang termasuk jenis kelamin manusia. Dilihat tuh, dicari jenis kelamin manusia yang mana cabangnya di paling atas ini. Ya, jenis kelamin manusia ada 2 cabang, berarti laki-laki dan perempuan. Gampang ya. Ciri-ciri manusia, kita lihat ciri-ciri manusia ada berapa cabangnya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Diam, tidur, perlu makan, bergerak, bernafas, kurang tepat. Manusia tidak diam, ya. Bergerak, bernafas, membutuhkan makanan, berkembang biak, dan tumbuh. Itu adalah ciri-ciri yang tepat untuk manusia. Zat yang diperlukan manusia, kita cari lagi. Zat yang diperlukan oleh tubuh manusia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 23 ya. Nah, jawaban yang tepat adalah karbohidrat, makanan, kayak nasi, roti gitu ya. Lemak, vitamin, protein, dan mineral. Itu yang dibutuhkan oleh manusia. Pada pagi hari, jendela rumah sebaiknya dibuka supaya sinar matahari dan udara pagi masuk ke rumah. Oke. Jenis tumbuhan yang akarnya di dalam air yaitu teratai. Nah, anak tahu tumbuhan teratai ya? Itu dia yang berada di air. Pakaian dapat rapi karena adanya energi titik-titik dari setrika. Energi apa? Energi panas. Bagian tubuh rusa yang paling atas. Nah, ini gampang ya, tanduk. Semua jari tangan kita ada berapa? Ada 10. Pertanyaan TK juga ya. Kembali lagi ke mind mapping. Makhluk hidup tadi kan sudah dibagi menjadi 3, yaitu manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Tapi kita akan fokus di hewan dulu. Oke? Hewan berdasarkan makanannya dibedakan menjadi 3. Lihat, mana yang berdasarkan makanannya? Ini dia, berdasarkan makanannya dibedakan menjadi 3, yaitu ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora adalah pemakan daging. Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Omnivora adalah pemakan segalanya. Maksudnya juga makan daging, juga makan tumbuhan. Gitu ya. Nomor 30 juga mind mapping ya. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dibedakan menjadi 4, yaitu laut, sungai, hutan, dan padang rumput. Oke. Bisa coba tunjukkan gambarnya teratai ya, sebentar. Nah, ini dia bunga teratai ya anak-anak. Tahu ya, jadi teratai ini hidupnya di air. Nah, kayak gini. Oke. Sekian pembahasan sains kelas 1. Kita akan bertemu di lomba-lomba berikutnya. Bye-bye.